Jadi bagi saya kasus Zarob Rikar itu ya yang tanggal 27 sudah berjalan 8 hari sampai hari ini, itu entry point yang sangat sah saya kira untuk kemudian kita mengambil langkah-langkah yang radikal. Kalau langkah-langkahnya konvensional nggak akan selesai. Yang namanya mafia hukum ini dari tingkat awal sampai tingkat Mahkamah Agung. Jadi langkah radikal yang saya tawarkan, nanti langkah-langkah lainnya juga kita harus bahas. Yaitu mumpung Presiden Prabowo getol sekali ngomong saya akan berantas korupsi dan lain sebagainya. Kan begitu. Kalau tidak cocok dengan saya, minggir kan begitu. Saya mau bikin yang namanya pemerintahan yang bersih. Kan begitu. Pemerintahan itu tidak hanya eksekutif kalau kita bicara tentang tapi juga bisa eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada satu instrumen yang dimiliki oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengganti undang-undang. Ya, saya melihat soal Zarob Rikar itu adalah soal fenomena gunung es. Tadi Prof. Asrun sudah menggambarkan gunung es itu. Kita lihat atasnya doang. Atasnya aja 100 triliun bayangkan. Apalagi bawahnya ya kan. Pasti lebih besar itu, Anda yakin? Oh iyalah. Kan kita pakai make sense aja, pakai logika. Dalam kasus Ronald Tanur, hakim itu mau dikasih 5 miliar. Untuk dia 1 miliar sebagai fee. Kalau kita kapitalisasi berarti kan 6 miliar untuk satu kasus itu. Kalau kita rata-rata berarti kan ada 6 triliun dong yang terkapitalisasi paling tidak dari perputaran uang cashnya. Perputaran loh. Ya kan di pusat saja. Kita belum mengetahui bahwa harta yang sudah jadi mobil mewah, mungkin apartemen mewah, menjadi ini itu sudah kepemilikannya sudah kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, bisa dibayangkan berapa hakim yang terlibat dalam maklar kasus Zarob Rikar saja dengan kapitalisasi 6 triliun tersebut. Masa kita tidak melihat ini sebuah hal yang luar biasa, darurat dan kemudian sah untuk mengeluarkan perpu bagi seorang kepala negara yang cita-citanya saya mau berantas korupsi dan lain sebagainya. Ya kan omong-omong doang. Kalau kemudian, makanya saya kritik langsung koleganya Prof. Kristuti Harskrisnowo. Ini Prof. Yusril apa nggak lihat yang penting hal seperti ini? Ya kan? Kita langsung direct. Nggak penting apa lihat dia. Otto Hasibuan apa nggak lihat ini penting ini? Apakah dia tidak tergerak untuk membisikkan kepada Prabowo Subianto, Pak, ini saatnya kita mengambil langkah-langkah extraordinary. Kalau cuma sekedar main eksaminasi, berat Prof. Berapa putusan yang mau dieksaminasi? 1 putusannya minta ampun beratnya. Ya kan? Karena kadang-kadang yang namanya suap itu tidak tergambar juga dari putusan. Kan suap itu tidak hanya soal menang dan kalah. Kiri kanan juga bisa main. Yang kanan main, yang kiri main. Yang kanan suap, yang kiri suap. Saya dikasih tahu oleh seorang yang namanya aktivis partai politik. Yang sekarang sudah menjadi yang mulia. Ya. Banyak tuh. Yang mulia itu kan bisa either di Mahkamah Agung, bisa di Mahkamah Konstitusi kan. Betul, ya. Waktu ada sengketa partai politik, dia bilang sama kita, sialan katanya. Kita sudah kasih uang kepada hakim sesuai dengan permintaannya. Sesuai dengan permintaannya, udah kasih kita. Kalah juga katanya. Tapi yang minta siapa? Benar nggak hakimnya? Benar nggak dari orang yang hakimnya? Ngomong itu kan bukan orang bodoh ya kan. Iya. Kalah besar. Makanya saya bilang kapitalisasi itu gila. Kiri kanan depan belakang bisa. Itu sama dengan, saya kan paling tidak pernah berseteru dengan Akil Muhtar yang sekarang seumur hidup ya kan. Dari transaksinya saja ternyata paling tidak ditemukan perputaran uang sampai 150 miliar. Ya kan. Itu hakim konstitusi bro. Yang jabatannya dibatasi dan kasusnya juga nggak seseksi Mahkamah Agung. Itu saja perputaran uangnya sampai 150 miliar. Bayangkan. Dalam waktu berapa tahun? Dalam jangka waktu 5 tahun kurang lah. Bayangkan. Dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun perputarannya 150 miliar. 30 miliar setahun kurang lebih lah. Ya. Gitu ya, kalau mau dan itu
tidak terkait pada kasus-kasus misalnya sengketa perusahaan yang triliunan, utang piutang dan lain. Ini sengketa-sengketa tata negara saja, ada juga uangnya ternyata. Ya kan? Dan banyak sekali. Banyak. Nah, karena itu kalau kita bicara mengenai, Anda mengatakan apalagi kalau potensinya di Mahkamah Agung begitu iya. kan? Karena kelebihan dalam tanda kutip di Mahkamah Agung itu tidak semua kasus bisa terekspos secara baik. Kita hanya tahu sudah diputuskan ternyata. Di Mahkamah Konstitusi minimal kita ikuti sidangnya. Tetapi kalau untuk sidang-sidang pilkada, pileg, kadang-kadang memang tidak terpantau secara keseluruhan karena yang dia main banyak di pilkada. Tetapi intinya yang ingin saya katakan, ini adalah momentum. Saya ngomong sama, kemarin saya ketemu Bi Fitri di Ponorogo Undip. Dukung nggak kira-kira? Dukung katanya. Kenapa? Orang akan bicara tentang the independency of judiciary, bicara tentang branches of government, ya kan? 3 cabang kekuasaan. Tapi kita bicara mengenai hukum darurat saat ini. Kalau Anda bicara tentang hukum yang normal untuk menghadapi situasi yang sudah darurat, berurat berakar korupsinya, nggak bisa. Saya kan baru bicara Mahkamah Agung doang. Kalau saya bicara shutdown atau bekukan, itu saya tidak bicara membubarkan institusi Mahkamah Agung. Gak bisa dibubarkan institusi Mahkamah Agung, itu sudah ada di konstitusi. Tapi yang saya maksudkan adalah hakim-hakimnya itu dibekukan, di-freeze. Lalu diadakan seleksi ulang. Yang berintegritas, tidak pernah terima suap, lanjut. Tapi yang pernah terima suap berhenti, ya kan? Kan pernah terima suap atau tidak kelihatan dari sekarang. Ya, tapi kan harus ada mekanismenya. Apa misalnya? Yang dibayangkan apa? Loh, kan harus ada perpunya dulu. Oke, misalnya perpu ada. Ya. Lalu seleksi hakimnya gimana tuh? Kan yang ketahuan yang perpu pernah. itu kan bisa mengatur. Oke, misalnya seperti apa? Dalam perpu itu mudah sudah dibayangkan, diatur. Bung Refli. Nanti ya kan angkat Prof. Harkristuti Harkisnowo sebagai salah seorang Yang menyeleksi. seleksi ulang hakim konstitusi, hakim agung. Ya. Kemudian Jenderal Susnodo Aji, kemudian Prof. Gayus Lumbun, Bang Refli. kemudian Refli Harun boleh lah, ya kan? KY nggak boleh. Kayak nggak boleh. Ada konflik of interest nanti. Terus apa yang dilakukan nanti? Prof. Asrun, iya kita seleksi ulang. Saya kira gampang sekali menanyakan pada orang, Anda pernah nerima suap apa enggak? Enggak, jawabannya misalnya. Pakai teknologi kelihatan tuh kalau dia bohong apa enggak. Apa misalnya? Misalnya enggak, ini yang penting ini. Apa misalnya? Kan kita ada yang namanya teknologi untuk melihat orang itu bohong atau enggaknya itu kan. Iyalah. Pak Susno gimana? Tidak hanya itu. Kita pasti kalau tanya pernah terima suap enggak? Jawabannya pasti enggak. Ceknya gimana? Karena ini akan diatur di dalam Perpu, manfaatkan daripada data PPATK, 1. Yang kedua, manfaatkan semua data-data terkait dengan kekayaan. Yang ketiga, dibuat di dalam satu klausal, pasal yang menentukan siapapun rakyat Indonesia terhadap hakim ini, dia pernah menyuap siapa, sebut namanya dan tidak akan dijatuhi hukuman. Dibuka ke publik. Ya. Misalnya, saya pernah menyuap si A dalam kasus ini sekian, saya dimenangkan. Saya pernah menyuap si B. Tapi ini jadi nanti, saya harus adil juga. Jadi dendam dong. Nanti misalnya dikalahin sama hakim ini, udah dia buat laporan palsu. Apa-apa. Saya bilang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namanya saja revolusi kan. Ini gini. Kalau betul mau baik. Maksud saya gini, kita ini kan semangat untuk memprovokasi dalam tanda kutip. Kebaikan. Prabowo Subianto, ya kan, Yusril Iza Mahendra, Otto Hasibuan, entah pernah terlibat sama suap menyuap itu kita nggak tahu kan. Nah itu frankly speaking kan, kita tidak menuduh, tetapi termasuk juga Menteri Hukumnya, Wakil Menteri Hukum dan lain sebagainya. Karena kita ingin ada kebaikan negeri ini ke depan. Saya mohon maaf, saya potong Pak Bung Refli. Gini, Anda bicara tentang hal-hal perintilan teknis, online detektor, lah itu soal instrumen seperti itu, so easy. Yang penting adalah there's a political will untuk mengerjakan ini menjadi hal yang tidak biasa-biasa saja. Karena kalau Anda menganggap ini biasa-biasa saja, ribet Anda. Ya, jadi ini yang ribet malah pembawa acaranya. Kenapa saya tanyakan seperti ini? Karena ini hal yang sangat menarik. Ketika ditanyakan kepada hakim atau siapapun lah, Anda pernah menerima suap? Tidak pasti jawabannya. Bro. Sebentar. Terus kemudian dicek hartanya, LHKPN dikeluarkan. Ya. Kan begitu. Tapi lalu kemudian data PPATK, ada data dari BPN, ada data dari macam-macam. Kemudian rakyat suara. Bro, itu technical sekali. Itu ada metodenya yang jelas. Disampaikan di sini Bang Refli. Oh iya, silakan. Saya kira metodenya itu kan banyak sekali. Misalnya, ya kan? Pertama ya kan,
kita tuh direct bisa. Kita menerima pengaduan orang yang pernah berperkara pada hakim ini bisa, ya kan? Kemudian kita juga lihat profiling harta kekayaannya bisa. Lihat kita profile transaksi keuangannya bisa. Lalu kita juga melihat jaringannya kemana saja. Misalnya transaksinya bisa. Masa kita nggak bisa menelusuri? Dan terakhir, akhirnya kan kita harus paham pendekatan kemanusiaan. Bahwa nih bro, Bapak ini kita bicara tentang Indonesia masa depan. Di depan Presiden Jokowi, terus terang, saya pernah mengusulkan yang namanya not only tax amnesty, tapi juga legal amnesty. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita mau mencari kesalahan orang, mungkin di antara kita ini tukang suap semua atau penerima suap semua, ya kan? Paling tidak nyuap polisi lalu lintas 50.000 di jalan. Benar gak Bu? Ya kan? At least. Nembak, bikin SIM dan lain sebagainya. Tetapi kan bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah mereka yang memiliki kekuasaan signifikan tapi mampu mengendalikan negara ini untuk menjadi mafia. Nah karena itulah kemudian saya bilang Pak Presiden 2016 dan after 2016 alhamdulillah nggak pernah diundang lagi ya kan. 2016 saya bilang Pak Presiden, kalau mau berhasil berantas korupsi, Bapak harus pimpin sendiri pemberantasan korupsi. Cuma Bapak kan membutuhkan alat-alat penegak hukumnya. Nah cuma di Indonesia ini Pak saya bilang, dari 100 penegak hukum, 101 yang korupsi saya bilang. Ya di depan Pak Jokowi waktu itu. Saya bilang 101 yang korupsi. Karena itu harus dikasih legal amnesty. Maksudnya apa? Begini, sudahlah kita putihkan semua, ya kan? Perbuatan-perbuatan aparat penegak hukum yang di masa lalu yang kita tahu brengsek itu kan. Lalu kita buat sistem integritas anti korupsinya. Misalnya pelaporan harta kekayaan setiap tahun. Nanti gini, di dalam legal amnesty itu silakan para penegak hukum laporkan harta kekayaannya sebenar-benarnya. Nanti kita akan heran. Ini ada yang hartanya 1 triliun, 2 triliun, 3. Udah kita tutup mata aja. Tapi ke depan, kalau seandainya ada illicit enrichment, ada penambahan kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, gunakan instrumen pembuktian terbalik dan lain sebagainya. Anda punya, saya nggak bilang keyakinan ya. Anda menduga bahwa harta 1 triliun, 2 triliun di para penegak hukum itu, beberapa ya, nggak semua tentu, itu ada. Oh ada. Kalau zarup rikernya saja ada, apalagi yang lain kan. Pertanyaannya gini. Kalau Anda triliun loh ini luar biasa. Ya, kalau Anda pejabat publik bro ya. Kalau Anda punya uang yang banyak, ada 2 kemungkinan. Anda terima suap langsung, direct bribery, atau Anda berbisnis dengan menggunakan pengaruh Anda, trading in influence. Benar nggak? Anda nggak menjadi pejabat publik yang benar. Menjadi pejabat publik yang benar tuh seperti Prof. Har Kristuti. Tetap ya nggak kaya-kaya banget lah. Iya kan? Kalau dia mengabdi pure sebagai dosen dan sedikit pejabat eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM, pure. Nggak bisa kaya. Gaji berapa sudah ketakar semuanya. Anda mau 40 tahun. Ya Prof. Har eselon 1 ya. Eselon 1 pernah kan? Ya. Tetapi kalau Anda terima suap, terima sogokan, terima saham kosong dan lain sebagainya, ya cepat sekali Anda kayanya. Iya kan? Dan itu pasti profiling harta kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.